podcast seperti radio. Radio itu kan masa lampau. TV pun mungkin dianggap masa lampau, mungkin loh ya. Tapi dia ngambil jurusan itu, nggak ada yang nggak bagus. Orang kurang menyadari bahwa membaca itu kan membuka perspektif. Buku itu adalah jendela dunia. Orang-orang pintar di dunia ini adalah orang-orang yang rajin membaca. Hari ini ada yang berbeda dengan Desain Talk Podcast. Kali ini kami dari Muara Kami, saya Fatih Nocturnal dan di samping saya Alfian. Kami dari Muara Kami akan menjadi host dari Desain Talk Podcast hari ini. Telah bersama kami Pak Syafruddin S. Pernyata. Selamat datang Pak. Selamat datang. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik Pak. Amin. Saya izin bercerita Pak. Jadi kemarin saya sempat ikut tes mandiri Unmul. Terus salah satu soalnya itu siapa penulis buku Nanang Galuh Intan, Nanang Tangguh Galuh Intan. Kemudian saya sempat bingung, siapa ini penulisnya? Ini beneran nih? Iya beneran Pak. Salah satu soal tes mandiri Unmul. Kok bisa ya? Kemudian saya belum tahu waktu itu Pak siapa penulisnya. Setelah ujian baru saya tahu ternyata penulisnya Bapak Syafruddin S. Pernyata. Itu untuk tes jadi dosen kan? Jadi mahasiswa Pak. Tes jadi masuk mahasiswa? Iya. S1? S1 Pak. Kemarin berarti dulu kali. Kemarin Pak, baru kemarin banget. Saya kan baru masuk jadi mahasiswa S1 Pak. Gila juga. Di situ setelah ujian saya langsung WA Bang Madan, Bang, Bapak masuk soal tes mandiri Bang. Bisa juga ya. Oh itu ya tes mandiri ya? Tes mandiri Pak. Oh. SNMPTN. Jurusan apa? Jurusan ilmu komunikasi Pak. Ilmu komunikasi ya? Iya. Kenapa bisa muncul itu? Kalau ilmu budaya kan ada jurusan sastra, FKIP jurusan bahasa ada di sana. Bisa juga itu. Oh, itu kabar menarik tuh. Mungkin berkaitan dengan itu yang ingin saya tanyakan Pak. Saya lihat kan di koran aja banyak cerbung-cerbung Bapak, buku-buku Bapak juga banyak menghiasi. Yang ingin saya tanyakan seberapa besar sih peran Bapak Syafruddin S. Pernyata dalam dunia kesusastraan di Kaltim ini? Kalau menurut Bapak sendiri. Gini, yang perlu saya beritahu dulu. Jangan ada S-nya, jadi jangan Syafruddin S. Pernyata. Itu hanya Ramadan yang punya S. Ya kan? Kan karena S-nya bisa Syafruddin. Kurang riset nih. Ya. Jadi saya kalau mau bertanya enggak bisa saya karena saya tidak berani mengklaim bahwa saya masuk sebagai satu di antara kawan-kawan sastrawan di sini ya. Siapa? Bagi saya nulis ya nulis aja gitu kan. Siapa? Mau dianggap orang ini novel picisan atau cerita picisan enggak apa-apa. Yang penting kan nulis. Urusan di luar saya itu berarti urusan pembaca. Jadi pembaca mau apa saja terserah, mau dikategorikannya apa saja terserah. Jadi seperti itulah. Penting nulis saja kan. Tapi saya kaget loh itu karena Nanang Galuh itu judulnya Nanang. Iya Nanang dan Galuh kan sebenarnya ada dan gini. Nanang dan Galuh. Itu novel kedua. Itu kamu kalau belum punya nanti ku kasih. Sudah punya belum? Belum Pak. Dua-duanya ku kasih. Ku kasih. Kalau perlu ku kasih dengan duit-duitnya lagi ya kan. Tapi jangan. Karena kalau memberi duit itu tidak baik untuk anak muda. Anak muda harus cari duit ya. Tapi kalau ngasih buku bagus karena buku itu bagian dari ilmu. Itu novel kedua. Karena kamu belum baca, aku beritahu aja kenapa diberi judul Nanang, kan Banjar banget tuh. Memang ada sosok yang mirip-mirip dia gitu yang saya lihat ada anak muda yang karena hidupnya tidak seberuntung kita gitu. Sejak kecil sudah ditinggal orang tua dan ditinggalnya tuh bukan mati, itu masalah gitu bagi saya. Kalau ada orang ditinggal karena meninggal itu menurut saya kan biasa-biasa ya, memang sudah ketentuan Allah. Tapi kalau ada kemudian orang yang pergi, alasannya menjadi tenaga kerja di luar negeri, lalu ayahnya gitu kan, itu biasa saja cari rezeki. Tapi kan tidak pulang-pulangnya itu yang jadi masalah gitu kan. Masalah bagi ayahnya, masalah bagi ibunya. Masalah bagi ibunya dan masalah bagi dia sebagai anak. Nah,
dengan alasan mau mencari ayahnya keluar luar negeri 4 tahun kemudian, ibunya nyusul, ceritanya nyusul ayahnya. Ternyata nyusul untuk menghilangkan kisah ayah dan ibu. Jadi dia tuh tidak punya ayah dan tidak punya ibu karena kepergian ibunya dan kepergian ayahnya itu kepergian yang tidak pernah kembali. Kalau dia meninggal kan ada kuburnya. Tapi kalau dia hidup di mana rumahnya kan tidak tahu, di mana negaranya tidak tahu. Nah itu Nana yang punya adik, ada adiknya gitu, berdua dia tinggal dengan neneknya. Ketika neneknya meninggal, dia terusir dari rumah itu. Ternyata neneknya itu membayar rumah itu dari dia juga, uang yang masih ada simpanan dari orang tuanya tuh tabungan, nitip dulu nih loh nanti kalau untuk bayar sewa rumah kontrakan. Rupanya neneknya meninggal, habis juga uang yang dititipkan untuk nyewa itu. Sementara si Nanang itu kan baru SMP. Enggak, dia berhenti SMP, mencari kerja. Bagi saya kehidupan getir itu banyak di mana-mana, mungkin lebih getir dari Nanang, tapi bagi saya ini membekas itu buat saya untuk diceritakan. Berarti buku itu sendiri berasal dari kisah nyata, Pak? Atau Jadi hampir semua cerita saya itu sebenarnya ada figurnya, tapi kemudian banyak bumbunya. Jadi yang mereka itu menjadi inspirasi saja. Misalnya kalau saya dengar ada seseorang, ada anak pejabat misalnya, anak wakil gubernur, terus menjadi supir Grab malam-malam. Bagi saya itu kan menarik ya. Nah, wah nanti cerita berikutnya berbeda dengan kenyataan, kan ini tadi hanya menjadi struggle, menjadi pemicu untuk kita menulis. Bagi saya itu. Atau ada anak lagi yang bertahun-tahun kita kenal dia pakai celana pendek, tiba-tiba dia pakai celana panjang misalnya. Nah ya kan, aneh gitu kan. Makanya kan kita undang jadi host. Nah, itu kehidupan yang menarik itu yang tidak biasa. Ya, bagi kita, bagi orang lain kan biasa, bagi kita biasa. Maka itu kemudian bisa mengilhami kita untuk menulis. Sisanya dikembangkan lah. Masih mengenai menulis, Pak. Tadi sebelumnya kita sempat ngobrol-ngobrol dan Bapak sempat bercerita bahwa Bapak dalam waktu senggang juga masih sempat menulis. Iya. Untuk Bapak sendiri, apa sih motivasi menulis itu? Motivasi Bapak untuk menulis? Jadi gini, saya ini kan sekolahnya dulu sekolah guru ya. Namanya PGA, Pendidikan Guru Agama. Itu 6 tahun. Lalu SD itu kita untuk menjadi guru agama harus 6 tahun. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun itu disebut dengan PGA 6 tahun. Nah, cuman saya begitu lulus sekolah PGA itu enggak jadi guru agama karena cita-cita saya harus jadi sarjana muda. Tahun 70-an itu kalau ada orang bergelar BA itu keren banget. Jadi kalau kamu nih ya, biar aja kantongmu tuh enggak kencang-kencang banget gitu kan. Yeah. Tapi kalau ujungnya calon mertua kamu nih tahu kamu tuh BA, wah langsung cepat diterima sebagai menantu. Nah, itu keren bagi saya, sehingga saya nggak daftar jadi guru agama karena kawan-kawan saya yang jadi guru agama itu ditempatkan jauh. Ada yang di Ulu Makam, ada yang di daerah Samboja kan. Nah, kalau mereka ditegaskan ke sana kan akhirnya mereka kan tidak kuliah. Nah, kalau tidak kuliah kan tidak bisa sarjana muda. Emang ada orang tiba-tiba tidak kuliah dapat gelar? Ya ada sih mungkin ya dalam tanda petik sekarang. Kalau itu nggak bisa itu. Nah, jadi saya mau dapat gelar BA, jadi saya berusaha bertekad gimana caranya bisa kuliah. Maaf Pak, BA itu Bachelor of Arts ya Pak? Iya, BA, sarjana muda itu. Sarjana zaman dulu tuh Pak ya? ya? Tapi sarjana muda. Sarjana muda. Kalau hukum itu BCHK seperti itu. Kalau ekonomi di Unmu itu BSC, ya gitu. Nah, tapi naluri saya sebagai guru itu ada. Untuk mengajak orang berbuat baik itu ada. Mengajak orang agar pintar itu ada. Mengajak orang itu agar cerdas dalam hidup, cerdas ya dalam hidup ada. Bagaimana caranya? Ya melalui tulisan. Karena saya tidak bisa jadi guru nyata kan. Dulu pernah jadi guru honor, guru SMP, guru semia. Tapi kan setelah tua kan saya enggak bisa jadi guru lagi. Mungkin juga orang enggak akan terima sekolah kan. Nah, seperti sekarang kan. Terima aku jadi guru, mungkin sekolahnya enggak mau terima kan. Nah, tapi caranya kita mendidik, mengajarkan orang itu masih bisa dengan cara mau jadi mubalik tidak bisa, saya jadi mubalik. Mau jadi hatib nggak ada, mau pengurus masjid. Wah, Saprudin bisa kan jadi hatib kan? Nah, udah aja malah cerita. Jadi itu motivasinya, berarti. Motivasi untuk menulis Pak ya. Ya. Tadi Bapak sempat
berarti kalau saya tarik ini kurang lebih Bapak menulis untuk mendidik, Pak ya? Ya, iya. Makanya semua cerita saya itu sebenarnya pasti ada nih misi ya. Siapa? Jadi menulis itu tidak boleh tidak ada misi, harus ada. Nah, macam-macam orang kan. Nah, saya misinya adalah biasanya itu supaya orang tidak mudah menyerah, harus menjadi pribadi yang tangguh, yang ulet, yang elastis. Menginspirasi lah ini. Betul. Jadi menginspirasi orang. Tidak harus mengikuti cerita itu, tapi dari cerita itu berharap orang ya tadi terinspirasi. Kalau orang bisa, loh kenapa kita nggak bisa kan? Orang tuh kan selalu beranggapan kaya itu kalau jadi dokter, jadi insinyur itu masa lalu begitu kan. Dia lupa ternyata dokter itu kalah kaya dibanding pengusaha. Iya kan? Iya. Pengusaha bisa nyuruh-nyuruh dokter, ya kan? Apalagi kalau pengusaha yang udah kaya raya, dokternya malah dipanggil ke rumahnya. Lu kesini, gua nggak meriang-meriang nih, bayangin orang kaya, ya kan? Nah, kalau bahasa motivator sering mengatakan, kamu mau diatur orang atau mau ngatur orang? Yang paling enak tuh kan ngatur orang, jangan diatur. Nah, kalau kita masih beranggapan sekolah, kuliah, mau jadi karyawan atau orang yang diatur orang, sebenarnya belum hebat-hebat amat. Ada loh yang menarik. Orang kan selalu masuk anaknya IPA. SMA-nya harus IPA. Kalau sudah masuk IPS ya dulu sebutannya ya. Masih ada kan jurusannya? Masih, ya? Pak. Nah, kalau masuk IPS atau bahasa gitu seakan-akan rendah. Mereka lupa bahwa orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha hebat di Indonesia ini misalnya, itu banyak orang IPS. Ya, orang IPA itu banyak jadi pekerja. Jadi Iya gitu ya kan? Pak, ya. Itu. Stereotip sih sebenarnya. Itu sebenarnya untuk nyenang-nyenangkan anak-anak IPS. Iya. Jangan pernah merasa Jangan minder minder kan. lah. Lah aku ini bukan IPS, bukan IPA kan? Kan aku PGA ya enggak apa-apa juga. Semangat anak IPS. Betul. Anak saya semuanya 1, 2, kan nomor 1, nomor 2 IPA, nomor 3 IPS. Dan IPS itu pilihannya gitu. Pilihannya bukan karena dia tidak bisa, nilainya cukup. Dan saya sangat mendorong, tidak ada yang tidak bagus. Mau kuliah di mana kan tidak ada yang tidak bagus kan? Ya, Iya, Pak. Tidak ada paksaan. tidak ada itu. Ini anak saya nomor 4 malah kuliahnya mau di broadcast. Oh mantap, aku bilang. Kalau orang lain mungkin masuk broadcast apa sih? Zaman broadcast itu zaman masa lampau. Mungkin pikirannya begitu ya. Iya. Broadcast seperti radio itu kan masa lampau. TV pun mungkin dianggap masa lampau, mungkin loh ya. Tapi dia ngambil jurusan itu, nggak ada yang nggak bagus. Yang nggak bagus kalau kamu nggak sekolah. Ya, sekolah bagus-bagus aja. Mungkin ada sekolah mencari ilmu yang mungkin tidak biasa ya di orang lain. Misalnya ilmu bagaimana sih untuk membuat, kan ada interior ya. Tapi kalau interior itu dipecah misalnya soal pengecatan saja misalnya, atau soal plaster, habis plaster biasanya diaci, habis diaci dicat. Ada misalnya ilmunya itu, lalu orang belajar itu enggak apa-apa juga kan? Enggak apa-apa juga dan itu baik-baik aja. Supaya kita jangan jadi orang yang terpenjara oleh hal-hal yang masa kotaknya cuma 3 sih otak manusia nih. IPS, IPS, IPA, bahasa kan lucu juga itu. Padahal kenyataan hidup kan jutaan profesi sebenarnya, jutaan kegiatan yang bisa dilakukan untuk bisa hidup. Gitu ya. Tadi ya. Ya. Ini anak Muara Kami. Muara Kami itu 2 aja ya? Iya, Pak. Anak 2 aja ya. Bagus juga. Gimana, Pian? Ini apa? Bapak kan kalau saya lihat ini sangat produktif dalam menulis buku lah. Ya, cukup produktif lah Pak. Banyak Ya, jangan gitu, banyak, Ya, jangan ya. dibilang produktif. Menulis buku ya. Kan Bapak kata Bapak tadi bilang plot cerita, premis cerita yang Bapak dapat itu dari orang-orang di sekitar Bapak, dari apa Iya. yang Bapak lihat gitu yang Iya. bisa menginspirasi orang. Nah, cara Bapak nulis itu tuh apakah dari premis itu memang dibikin kerangka ceritanya dulu, Betul. konsepnya sampai selesai, atau nulisnya itu
seiring berjalannya waktu aja Pak, mengalir aja gitu. Ya itu juga yang sebenarnya menjadi kelemahan saya ya. Saya itu kan menulis lebih karena suka, bukan ada tujuan tertentu. Tapi isinya iya ya, ada misi tadi ya. Tapi maksud saya harus menjadi bestseller ini, jadi perlu perancangan yang luar biasa. Saya meyakini bahwa untuk membuat sesuatu yang bagus itu seharusnya dipersiapkan dengan baik. Untuk membuat rumah yang bagus seharusnya ada perancangan yang baik ya. Membaca kalau perlu arah mata angin, di mana matahari terbit, harus itu sebenarnya kan. Harus ada planning kan. Nah, kata orang kalau Anda tidak punya planning, Anda seperti berada di rimba raya, tidak akan sampai kemana-mana kan. Nah masalahnya saya ini kan hobinya Facebook, hobi saya Facebook. Saya tidak bisa mengisi Facebook itu dengan lagi makan di warung, dilihatkan fotonya, ini aku gimana, aku nggak bisa itu, ya, nggak bisa saya. Kalau lagi ke air terjun memang suka, dan agak-agak pamer saya, narsis saya, ya kalau ke air terjun, karena bagi saya air terjun itu ada hati saya ingin mengatakan kepada orang lain, kamu loh sebaiknya ngikutin saya, suka ke air terjun. Kenapa? Nah, karena air terjun itu adalah sumber air. Nggak ada kehidupan makhluk Tuhan, apakah dia hewani, apakah nabati atau insani yang tidak perlu air, ya kan? Perlu air. Nah, air itu kita jaga. Nah, masa kamu tidak mau melihat di mana Allah menumpahkan air yang kamu sehari-hari konsumsi ya, yang mengalir dalam tubuhmu itu. Nah, itu di air terjun. Dan air terjun itu, dulu saya suka pantai, saya suka snorkeling. Tapi lama-lama aroma pantai itu di mata saya panas. Iya, Pak. Nah, air terjun itu aromanya dingin, adem. Lelah kita waktu pergi, tapi begitu sampai, apalagi kalau airnya bening ya, dan terbayang matahari pukul 10 pagi, muncul biasanya itu pelangi. Nah, di situ saya kadang membayangkan turun 4 orang bidadari. Wah, itu kan luar biasa. Nah, kalau itu saya bisa narsis, kalau yang lainnya enggak. Nah, tapi kan tidak mungkin setiap hari saya ke air terjun kan. Nah, makanya caranya supaya saya tetap ada yang diposting, nulis. Sekali-sekali saya nulis nggak ada artinya, nulis aja apa yang ada dalam pikiran kayaknya. Wah, ini puisi baru Kak. Enggak, saya nggak nulis puisi, saya tulis saja gitu kan. Tapi kalau cerita saya menulis ceritanya. Tapi jujur aja, saya nulis cerita itu enggak serius dan enggak pakai perancangan, enggak pakai plot. Pokoknya tahu aja nanti klimaks, nanti konklusi paling gitu kan. Sudah dalam pikiran sudah tahu plotnya ada di dalam frame ini. Sebenarnya plotnya itu dibikin 4 bab bisa, dibikin 4 bab bisa. Cuman karena saya ini juga manusia yang ujungan. Senang tidak senang, orang yang main medsos itu adalah suka di like, suka di komen, iya kan? Iya, Pak. Bahkan kalau YouTube itu orang di komen, di like, di subscribe itu kan bernilai uang. Iya, Pak. Kalau di Facebook kan enggak. Nah, lalu saya menulis. Nah, sengajalah saya gantung-gantung ceritanya di air bab. Biar membaca. Nah, ya. Komen lah, karena saya semua novel saya itu kecuali yang pertama itu saya tulis di Facebook. Jadi kalau ada orang yang pernah mengikuti Facebook saya sampai ternyata itu, sesungguhnya cerita yang jadi novel itu dia tidak perlu beli lagi, dia udah tahu ceritanya kan. Tapi ada lucu juga, banyak yang sudah membaca sampai tamat tetap beli. Kenapa? Dia kolektor. Dia selalu menyimpan setiap buku saya terbit. Pasti saya punya catatan orang-orang yang punya semua buku saya. Nah, jadi nulis saya tadi kalau ditanyakan plotnya gimana, ya seperti itu. Kadang-kadang saya bisa disetir. Ada tuh pernah saya disetir, Pak, kan selalu mati pelakunya, Pak. Yang ini jangan ya. Gitu. Ya akhirnya saya turuti. Dari sekian banyak itu saya turuti. Padahal pelaku aslinya, true story-nya itu dia meninggal. Tokoh itu saya ambil. Tadi saya ceritakan kadang-kadang saya ada tokoh ini, saya menjadi cerita. Tapi isi cerita berikutnya tidaklah seperti kehidupan tokoh itu. Nah, cuman tokoh yang saya maksud itu nanti meninggal. Kalau kamu lihat novel saya Awan, yang agak tebal lah 300 halaman lebih itu tokohnya itu meninggal kecelakaan. Di dalam cerita itu
tidak meninggal gara-gara pembaca Facebook saya itu komen, Pengen. jangan sampai meninggal. Dan dia pengen sakit kan, dia tabrakannya di petung. Tapi enggak, itu di dalam novel enggak disebut di petung kan. Di petung kejadiannya di pasir kan. Meninggal dia. Tapi di dalam cerita itu enggak dibuat meninggal gara-gara pembaca. Ya, tapi karena itu mungkin kecintaan pembaca akan karakter itu mungkin Pak. Jadi kayak jangan sampai mati. Nah, Iya. cuman masalahnya saya ini termasuk alirannya. Saya suka membaca karangan Hamka kan. Oh, enggak. Mandurik itu meninggal. Ya kan? Di bawah lindungan Ka'bah itu meninggal. Nah, saya ikut aliran itu. Kalau kamu baca kumpulan cerita pendek saya, banyak sekali protes pembaca saya di KBM, Komunitas Bisa Menulis itu, yang protes, jangan melo lagi Pak. Tapi dia baca. Nah, dia baca aja tetap, enggak baca cerita. Saya kan hafal ya, orang-orang yang suka baca. Ini saya tuh ada beberapa orang. Sekali-sekali dong Pak bikin yang jangan bikin kita mewek. Masa pagi-pagi mewek katanya gini kan. Saya nggak ngerti juga mewek itu mungkin menangis mungkin ya Mas kan, sedih. Tapi saya suka gitu. Membuat cerita yang kayak gitu. Jadi kalau disuruh saya membuat cerita yang lucu-lucu itu ada yang nggak diduga. Iya. Apa plotnya twist gitu ya. Iya. Nah, ada tapi nggak bisa selalu. Tapi memang tragedi itu memang lebih memikat daripada apapun ya, dari cerita-cerita yang lain. Iya sih. Walaupun banyak juga ditinggalkan. Kalau di barat malah terakhirnya malah kita bingung aja gitu kan. Ini mati apa enggak ya kan gitu. Tapi mungkin mereka juga saya banyak juga yang mengatakan gitu. Misalnya dalam novel saya yang terakhir Dikdaya apa itu. Pak, jadi ini lanjut dong satu bab lagi. Tadi kan di Facebook. Kenapa harus lanjut? Ini enggak jelas belum Pak. Dia begini. Padahal ada clue yang menyatakan bahwa kan ada laki-laki. Perempuan nih. Ceritanya laki-laki ini dia berarti lelaki kampung air itu. Dalam novel saya Lelaki Kampung Air itu kan di bagian akhir itu kan karena dia sudah yang dicintainya udah rasanya udah menikah, kemudian sahabatnya, anak bosnya waktu jualan es itu sudah di Australia gitu ya, dia kehilangan harapan kan, begitu kehilangan harapan kerjanya setiap hari ke Pelak, Kota Bangun, bersunyi-sunyi di sana, membantu membina masyarakat di sana gitu. Nah di akhir cerita itu di bab ke-40 itu, ini sahabat, jadi dia punya sahabat anak bosnya kan, dia kan tuh jualan es itu. Orang Cina bosnya itu, takciknya itu punya anak karena umurnya beda 2 tahun, jadi anaknya nih sering minta bantu belajar mengerjakan PR-nya kan. Lama-lama terjadi hubungan yang saling merindukan gitu. Tapi karena dia anak orang kaya dan akhirnya kuliah di Australia kan, hilang juga harapan kan. Dan dia kuliah di Australia itu karena tahu bahwa lelaki ini mendua. Ada juga orang lain yang ini, pergi aja deh ke Australia. Ternyata dia nggak bisa melupakan laki ini. Kembalilah dia cari itu informasi dan dia tahu ternyata dari orang tuanya si laki itu bahwa dia ada di Gunung Makam sana. Nah dia berteriak di tepi sungai itu ya. Nah di tepi sungai itu kan biasa kalau di kampung tuh desa itu ada jalan yang terbuat dari kayu. Dia berteriak, dia lihat, dia kan hafal betul nama temannya ini kan. Bentuk tuh kan biar kita nggak lihat matanya nggak apa, tapi postur tubuh orang tuh kan kalau kita sudah akrab, tuh Alpian tahu gitu kan. Nah dia teriak, dipanggillah namanya. Nah aku akhiri cerita di situ dan Nanang tuh mengakhirinya gini rasanya. Nanang terkejut dan dia hafal betul suara wanita itu. Selesai. Waduh. Jadi orang bilang, ini gimana ceritanya nih? Oh iya, semua orang penasaran. Semua orang penasaran sini. Ya tapi kan selama ini kan dari berbab-bab mengakhiri cerita itu kan bahwa mereka ini yang ini rindu banget dengan ini ketemulah nggak mungkin ya. Mestinya sudah bisa disimpulkan sendiri, tapi mungkin kurang puas kalau tidak harus pembaca seperti itu ya saya. Pembaca itu perlu kejelasan sehingga mereka merasa puas, walaupun sebenarnya ketika mereka tahu kejelasan itu ya nggak puas juga sih sebenarnya.
Nggak menikah lah Pak nanti, ya Iya, kan? Tuntutannya. Ditanya, Punya anak nggak Pak? Ya kan? Makanya sebenarnya penulisan cerita kalau misalnya akhirnya tokoh utamanya mati itu adalah akhir dari segala. Iya. Biar nggak ada pertanyaan Iya, lagi. ada ya. pertanyaan lagi, Pak. Ada cerita yang saya bikin ya. Saya lupa judulnya itu. Jadi kayak gini. Dia cerita nih panjang, 39 bab kan? Iya. Nah, saya rata-rata 40 bab. Bab terakhir itu saya bilang begini. Sudah kuceritakan semuanya kepadamu. Tulislah. Kamu boleh tulis dengan bahasamu sendiri, tapi jangan keluar dari cerita ini. Demikianlah gadis itu berpesan padaku. Dan aku berusaha untuk menuntaskan cerita ini sampai selesai. Sudah. Bagus. Orang kaget, ada yang marah dengan aku. Karena kebetulan dia kenal aku kan. Datang ke rumah laki-laki sebenarnya, udah punya bini, udah punya anak. Pak, ini gimana sih ceritanya? Kenapa? Kan kita membayangkan ini cerita orang lain. Ternyata cerita itu adalah kisah dari orang kepada si penulis. Ini kan dialog macam-macam kan. Nah, dia lupa. Coba kamu lihat kembali ke bab pertama, saya bilang. Ada seorang lelaki, itu di Kota Bangun juga ceritanya. Kota Bangun ini luar biasa. Padahal aku bukan orang Kota Bangun ya. Di Kota Bangun itu ada hotel Mukjizat di sana namanya. Nah, dia nginap di sana. Dan dia senang aja di sana, sudah 3 malam. Karena apa? Dia betah karena selama dia di sana ada lelaki yang menemani dia dan bercerita. Jadi intinya bab pertama itu gitu aja. Nah, bab 2 dan seterusnya cerita sudah. Nah, cerita itu kemudian laki-laki itu bukan yang ini ya. Ya, tapi seperti itu. Jadi orang tuh kalau baca pertama lihat benar-benar, oh ini berarti sudah dijelaskan loh orang ini bercerita. Seperti film kan? Iya. Nah, ini ada pertamanya, orang lupa. Kejadian berikutnya itu sebenarnya nanti Cerita. kembalikan aja kayak gitu. Sebenarnya cerita dari cerita ke orang ini aja. Iya gitu. Jadi kayak saya misalnya gini kan sama kamu kan. Cerita. Nah, kita kisah kan. Jadi hari itu saya bilang saya bertemu 2 orang lelaki dengan karakter yang berbeda dari cara berpakaian apa segala macam. Aku lupa rasanya aku pernah ketemu mereka itu waktu itu di sana. Selesai kan? Baru aku ceritakan tentang ini gitu kan. Iya. Nah di belakang baru aku bilang demikian kata Alfian. Ya kan? Nah ya kan? Kalau Alfian kok kata Pati misalnya begitu kan? Iya, Pak. Kan aku udah bercerita di depan bahwa ada 2 orang lelaki namanya ini. Dia lupa dengan pergumulan ceritanya. Jadi sebenarnya si Alfian ini belum tentu pelaku. Dia menceritakan orang lain. Itu ada yang model begitu saya buat. Ada yang saya buat dia tokoh pelakunya. Nah itu yang lelaki tadi. Itu beda yang dengan perempuan. Kalau yang perempuan tadi, dengan lelaki ini saya ketemu dengan orang itu di Kota Bangun di sebuah penginapan. Kami makan minum kopi dengan singkong rebus dan kemudian ngobrol-ngobrol. Lalu dia banyak ceritanya dan aku senang mendengar cerita lelaki ini. Itu bab pertamanya kan. Kemudian baru diceritakan. Tapi tidak disebut lelaki ini lagi kan? Iya. Kau sebut aja misalnya namanya Ahmad, anu gitu kan? Jadi tidak disebut lelaki ini. Kalau di bab pertama kan kita sembunyikan namanya. Iya. Nah di sini ada, tapi tidak kita sebut bahwa Ahmad ini adalah lelaki yang bercerita tadi. Nah di bab terakhir itu baru aku bilang bahwa aku mau pulang. Aku terima kasih kamu mau mendengar sudah ceritaku, ya kan? Jadi si lelaki yang ini nih orangnya sudah pergi, baru sadar, loh berarti lelaki yang tadi bercerita dengan aku di belakang penginapan ini adalah tokoh dalam cerita itu, baru aku sadar gitu loh. Tapi orangnya sudah pergi, aku tidak sempat meminta nomor teleponnya. Nah, kok jadi aku bercerita? Alfian gara-gara Alfian. Saya ingin tarik sedikit Pak soal tadi Bapak Ya, apa? mengatakan bahwa Bapak mengikuti aliran Hamka dalam penulisan. Yang ingin saya Gaya-gaya Hamka. Siapa? Kalau untuk endingnya tuh set ending. Siapa? Yang ingin saya tanyakan selain Hamka, siapa penulis-penulis yang menjadi panutan Bapak atau sekedar menjadi penulis favorit Bapak? Jadi kalau
ada orang kan selalu menggelari saya kalau di KBM ya. KBM itu ada komunitas bisa menulis ya. Saya kan ada tergabung di KBM, ada lagi tergabung di Karya Karsa. Di situ juga tempat orang menulis, mau menulis novel, nulis puisi, mau nulis artikel apa aja. Ada anunya, klaster-klasternya kan. Nah, saya tergabung. Ini baru saya 2 hari ini ikut di Opinia gitu. Juga itu Opinia itu bisa nulis puisi, bisa foto aja bisa. Nah, tapi yang lama tuh di KBM, dan ini sudah lama juga, hampir 6 bulan saya tidak pernah update lagi. Tadi apa ya? Oh, nah, yang mempengaruhi. Mereka bilang saya itu kalau menulis bernuansa sastra. Kenapa? Memang saya tidak pernah menulis yang pakai lu kemana? Pakai bahasa Jakarta di Jakarta tidak pernah. Pertama, saya tidak terampil dengan menggunakan bahasa begitu. Yang kedua, saya hanya ingin supaya bahasa yang saya gunakan itu bisa diterima semua orang di Nusantara ini. Jadi orang Ambon, orang Manado, orang Kalimantan, orang Sulawesi mengerti. Dan dia tidak merasa ini Jakarta banget. Nah, itu sebenarnya kenapa saya tidak mau menulisnya dengan cara begitu. Yang kedua, saya dipengaruhi memang oleh masa muda saya membaca novel-novel zaman Balai Pusaka. Satu dulu suka Siti Nurbaya, Layar Terkembang, Ajab dan Sengsara Mbok Nikmat, Perempuan dalam Sarang Penyamun, Salah Asuh, Salah Pisdi. Itu bacaan saya. Itu saya tamatkan pada saat umur saya masih 18 tahun. Sudah saya baca. Berangkat remaja, saya berkenalan dengan novelis namanya Ashadi Sregar, Cintaku di Kampus Biru. Wah, itu salah satu yang membuat saya suka mengungkit, sampai sekarang suka menulis tentang dunia kemahasiswaan gitu ya. Ada juga yang mempengaruhi saya namanya M.J. Alim. Itu pengarang yang tidak pernah nulis novel atau gimana, tapi waktu itu dia termasuk yang favorit di saya waktu masih ada majalah Gadis, ada majalah Anita 84, 85 ya. M.J. Alim itu penulis sunyi. Dia selalu nulis tentang kesunyian gitu. Senang saya, alam, sunyi gitu. Itu mempengaruhi. Nah, makanya saya masih ingat namanya, meskipun itu sudah hampir 40 tahun lalu gitu kan ya. Nah, saya tidak membaca novel-novel kekinian sekarang. Jadi saya ini hobi nulis, tapi tidak membaca gaya penulis novel sekarang. Satu-satunya karya-karya sekarang yang saya baca itu yang punyanya Andrea. Kalau Andrea itu saya punya Laskar Pelangi, And Then Sorry itu. Saya baca karena memang luar biasa. Saya tidak punya baca naskah yang sebenarnya sangat, kalau potongan-potongan ceritanya ya potongan-potongan kutipannya sering saya baca, Terelier juga. Tapi belum pernah saya beli bukunya karena saya ini jarang ada di toko buku. Maksud saya jarang ke kota gitu. Toko buku itu kan adanya di mall di sini nih. Nah, saya jarang. Mainan saya kan ke hutan kan. Padahal saya tahu itu pengarang kelas. Saya kutipan-kutipannya di kelas Terelier, kelas itu. Jadi karena saya masih terbatas dengan sasana saya, ya saya akhirnya menulis sesuai dengan gaya saya. Tapi kadang-kadang ada juga yang heran, kok saya bisa nulis gitu ya, biasanya sedih. Karena dari saya nulis yang bermimpi, tadinya kan saya pulang ke rumah, pulang kerja gitu, tapi cerita pendek. Mereka kaget dengan gaya saya, kenapa? Lalu saya ceritakan, saya bermimpi. Nggak saya sebut bermimpi kan itu di belakang cerita bahwa disebut bermimpi. Pulang, duduk kan, rupanya tertidur di rumah itu. Itu kan enggak saya jelasin bahwa saya tertidur kan, di bagian akhir kan, kalau dibuat tertidur kan orang tahu mimpi. Oh, jadi saya ketemu ada wanita cantik, harum baunya, dan saya kalang kabut menghadapinya karena dia begitu agresif gitu kan. Begitu agresif, dia semakin mendekatkan tubuhnya ke saya Nah, tiba-tiba dia mengunjang-unjang bahu saya gitu loh. Untuk melakukan untuk saya supaya saya bisa memeluknya gitu kan. Baru saya lihat tiba-tiba aroma harum tadi sudah tidak ada lagi. Wajah cantik tidak ada lagi, yang kulihat biniku. Dan marah-marah gitu kan. Kok senja-senja tidur gitu kan. Nah, aku begitu. Jadi hilang lah. Biniku marah-marah dan aku
aku sempat ngomel juga gitu. Intinya aku nggak suka terbangun itu, maka aku coba tidur lagi untuk menyambung mimpi tadi gitu lah. Itu aja ceritanya. Nah itu ada yang lucu lah, mereka anggap lucu kenapa? Nah ini enggak biasanya katanya ceritanya gini nih. Aku pikir beneran ini. Kan dalam cerita itu kan aku bayangkan bahwa dia agresif sekali. Dia nggak tahu bahwa di belakang dia 10 meter ada istriku di situ. Aku kan kelang kabut. Coba deh jangan di sini, aku gitu kan. Padahal memang ada istriku. Dia mau ngucap-ngucap, wow gitu kan. Kayaknya bapak ini yang mudah mendapatkan premis dan rajin menulis memang. Iya. Makanya Kadang-kadang iya. bisa muncul sendiri. Iya, setiap ketemu Iya. premis-premis itu langsung dituangkan gitu nah. Iya. Ya memang sebenarnya kalau penulis yang baik jangan ditunda. Iya, Siap. Setidaknya langsung ditulis. Langsung ditulis Pak ya. Saya lupa ya, ada pengarang lagu tuh Arianto apa Isarianto ya. Dia itu kalau melihat sesuatu langsung jadi lagu. Bunga anggrek, itu lagu-lagu lama ya. Itu tuh karangan-karangan dia itu rata-rata dia lihat sesuatu, lihat anggrek, lihat melati, jadi ini. Ada dia melukiskan yang hebat sekali itu kan, bunga mawar, harum baunya, tapi penuh duri. Itu kan sangat asosiatif ya. Orang bayangkan ada seorang gadis yang harum tapi kita susah mendekati karena banyak. mudah terinspirasi. Mudah terjadi Iya. itu Arianto apa Isarianto ya, aku lupa itu. Mengarang lagu yang dan banyak banget ratusan katakannya. Nah, salah satu yang pernah saya lihat itu dia dalam melihat sesuatu tuh dia selalu catat untuk menjadi inspirasi dia, dan itu diajarkan oleh Taufik Ismail. Taufik Ismail pernah menulis di wawancara dia di sebuah majalah namanya dulu Putri Indonesia. Itu majalah kalau Kartini ada gadis, kalau Sarina apa itu ada Putri Indonesia gitu. Nah, ya. Siapa? Nah, di situ dia bilang, orang kan bingung kenapa, bagaimana sih untuk mencari inspirasi? Ya Anda sebenarnya inspirasi itu bisa Anda menghayal, tapi bisa juga di dalam kenyataan. Duduk aja di pinggir jalan kan. Iya, nanti kan ada banyak hal yang bisa kita lihat. Dan dari yang banyak kita lihat tuh, mana yang paling membuat Anda tergelitik, bisa jadikan bahan. Jadi yang saya bilang tadi, struggle-nya saja pemicunya. Kalau Anda lewat lihat motor, mobil lewat, tiba-tiba Anda lihat ada orang naik sepeda ontel, orang tua. Malah yang di atas sadel sepedanya, kata Topik, ada monyet di situ dan dia menuntun monyetnya. Mungkin itu lebih menarik. Dan kamu judulnya bikin dasar monyet. Nah kan orang jadi bingung. Kalau Anda tahu asbabun nuzulnya, Iya. nggak tahu ceritanya kok ada judul dasar monyet gitu kan. Nah itu yang bisa dibikin cerita. Siapa? Gitu. Apalagi? Masih berkaitan dengan dunia baca tulis Pak. Saya sempat mengobrol dengan Duta Baca Indonesia Pak Golagong. Oh iya. Beliau Pernah ketemu dulu ya? Iya Pak. Oh iya betul. Dia cerita kemarin. Beliau berkata bahwa idealnya satu orang itu membaca 3 buku selama setahun. Iya. Tapi yang terjadi di Indonesia adalah satu buku itu diantrikan oleh 30 orang. Iya. Berarti ada ketimpangan dalam hal literasi di situ. Betul. Kalau menurut Bapak sendiri gimana Pak? Literasi Iya. di Indonesia atau di Kaltim sendiri? Ya memang kita minat baca ada. Daya beli sesungguhnya relatif ada. Mau belinya itu yang kurang. Jadi mau beli kurang berhubungan dengan mau baca. Kalau orang punya mau baca, mestinya dia mau beli kan. Nah, tapi karena dia tidak mau baca, ya tidak mau beli. Beli baju bisa, beli buku enggak. Itu satu persoalan di kita kan. Yang kedua, orang kurang menyadari bahwa membaca itu kan membuka perspektif. Buku itu adalah jendela dunia. Orang-orang pintar di dunia ini adalah orang-orang yang rajin membaca. Dan membaca itu kan tidak harus dimulai dengan membaca buku berat. Saya dalam kehidupan di rumah itu segala macam buku. Dan saya tidak pernah melarang anak saya baca komik. Anak saya tuh punya komik berjilid-jilid, saya tidak marah. Padahal bapaknya dulu baca komik H.C. Andersen itu dimarahi sama bapakku. Apa itu baca itu, belum baca komik, jangan baca komik.
maunya orang tua kan buku pelajaran. Siapa? Tapi kan saya merasa bahwa ayah saya ini, memang ayah saya pembaca buku agama ya. Dia baca soal Jawa Pak Hasan, baca Teguh Asbesidik, padahal dia hanya kelas 3 SR. Nah dia dia pembaca yang baik, tapi dia ingin memperlakukan supaya saya seperti dia. Nah ketika saya sudah menjadi orang tua, saya tidak boleh dong, karena dulu saya merasa tidak nyaman ditegur. Akhirnya kan saya baca juga kok buku umum, buku agama, buku manajemen ya. Tapi memulai untuk menemukan membaca bila ada dulu dia membaca komik kesenangan. Jadi saya pun membaca cerita-cerita dulu, ada namanya Trio Detektif, Lima Sekawan. Oh berjilid-jilid saya membaca Lima Sekawan itu. Hobi banget saya baca itu. Jadi saya anjur pada anak, dan di rumah saya terbiasa. Buku di mana-mana, biar di ruang tamu ada, di ruang tidur ada, mohon maaf, di kamar kecil ada. Siapa? Paling nikmat baca buku di. Iya, sampai pagi-pagi. Ya. Saya gitu biasanya, Pak. Nah, enggak kerasaan tugas pagi-pagi sudah selesai. Ya kan? Iya. Tidak bingung hidup, karena itu bagian dari kenikmatan juga. Jangan ditiru lah tapi kamu gitu ya. Iya, saya gitu. Nah, tapi aku kagum kamu pandai. Aku kalau ada tulisanmu soal film itu keren banget. Karena keseringan nulis aja sih. Iya, tapi maaf ya, apa sekarang itu nggak ada. Kalau dulu penulis tentang film itu orang kaya, karena produser film sangat membutuhkan. Itu kan promosi. Terlepas dari di dalamnya ada unsur kritik misalnya, itu tetap promosi. Siapa? Nggak tahu sekarang ada nggak salurannya itu? Udah sempat sih kita nulis-nulis untuk Iya. kayak Jayo gitu ya, kayak bikin Banyak. review yang dibayar gitu. Iya. Iya. Iya sih, Pak. Masih ada ya media yang, kalau dulu kan di setiap majalah ada tentang film, entah resensi, entah apa. Iya. Sama dengan resensi buku itu bisa dibantu kita dibayar itu sama penerbitnya, sama produser film. Masih ada aja sih. Masih ada sih Pak. Kami berdua sendiri sebelumnya sempat menulis di sebuah platform namanya Jaya Blog Pak. Oh, Kami nulis soal buku, soal film, satu tulisan dibayar 50.000 dulu Pak. lumayan itu. Tapi murah sih. Iya, sebab saya tahun 82 di majalah Senang itu sudah 25.000. Bayaran. Tapi ya, tapi itu kan lebih bagus daripada tidak dibayar. Itu hitungannya kata atau karakter. Per artikel Pak. Per artikel ya. Per artikel tuh ada batas, ada berapa kata tuh? Berapa? Minimal 250 dulu ya. 250. Nggak banyak juga ya. Enggak banyak. Memang Nggak banyak. pendek-pendek. Pendek. Wajar aja, itu mahal itu sebenarnya. Kalau saya kan nulis satu bab itu rata-rata antara 7.000 sampai dengan 11.000 karakter. Kalau ditulis itu hampir kira-kira antara 10 sampai 11 folio kan. Iya Pak. 12 folio yang ukuran biasa lah. Artinya kan itu kalau dikalikan tadi 50.000, mungkin dia harus bayar sampai 700.000, 14 gitu kan. Iya. Jadi kamu dikasih 50.000 dengan hanya 250 atau 500 kata gitu, udah dibayar mahal. Ya. Iya Pak. Tapi itunya masih ada platformnya itu. Sekarang sih sudah bubar Pak platformnya. Atau kita yang sekarang bikin yuk. Itulah yang Makanya kami kami coba bikin lakukan orang- dengan Ah. muara kami Pak. Cuman masalahnya sekarang kita harus terhubung itu. Kalau mau itu dikomersilkan terhubung. Siapa? Saya lihat yang namanya Opinia itu baru juga dia. Jadi itu berbayar juga. Tapi saya belum tahu, saya belum pelajari. Saya baru nulis saja. Ada nanti komplain apa namanya ya. Jadi itu kita punya itu dihargai. Kalau di KBM itu dia lain, dia novel bab 8 itu gratis boleh buka. Bab 9, 10, 11 bukanya koin perak. Bab 11-nya baru koin emas. Koin emas itu kita beli di Indomaret di mana gitu. Beli pakai uang. Nah, satu bab tuh kalau kita mau baca klik itu 1.500. Bayangkan kalau pembaca kita tuh ada 1.000 orang ya. 1,5 juta satu bab, dapat duit. Emang hebat juga. Tapi bagi-bagi hasil itu dengan yang punya platform. yang punya platformnya seperti itu. Itulah. Baik, kita sudah banyak Kita menulis saja kita ini ya. Iya akhirnya. Padahal saya membebaskan untuk hal-hal lain.
Tapi karena memang muara Muara kami kami. memang Oh, mengarah ke sana ya? lebih Oh. mengarah ke Mengarah ke literasi sih, Pak. Bagus lah, kita perlu memberikan kesadaran pada orang ya untuk meningkatkan literasi. Apalagi sekarang ini orang ya sudah kadang-kadang kalau kita sebut membaca itu dia ada kayak bukan zamannya kan kayak gitu ya. Iya, Pak. Nah, kita harus buktikan bahwa itu pendapat yang keliru. Tentu saja cara membaca yang berbeda dengan masa lalu. Bagi saya menonton juga membaca. Bagi saya misalnya gitu. Tidak harus mendengarkan lagu yang bagus. Menurut saya bisa makna itu sebagai membaca. Jadi membaca dalam pengertian proses untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan inspirasi, mendapatkan kekayaan asupan gizi itu bisa dalam tanda petik membaca. Kalau kita hanya baca dikatakan membaca itu hanya membaca tekstual, ya itu memang sudah ketinggalan zaman. Iyalah. Aku senang juga diajak ngobrol malam ini. Walaupun dadakan ya. Aman aja, Pak. Aman aja. Ya, kira-kira begitu. Sekalian kami ingin promosi bahwa dalam waktu dekat Muara Kami akan mengadakan sebuah acara diskusi bertajuk pengajian buku dan komik, Pak. Wah, Jadi di ya, pengajian buku dan komik itu setiap orang bebas membawa buku atau komik yang mereka baca dan menceritakannya di sana. Cakep itu. Sambil didiskusikan. Itu untuk membantu meningkatkan literasi juga. Siap, Ya. Pak. Jadi silakan aja yang hobinya baca buku manajemen ya kupas aja. Iya. Dan itu cara belajar yang paling bagus. Iya. Karena saya pernah mengalami waktu saya kuliah. Kalau kuliah dulu saya giliran yang bab ini kamu yang baca, aku bagian dengar. Jadi malam itu dia berapi-api temanku itu almarhum menceritakan dan direkam. Subuh kami dengarkan kembali sambil ketawa-ketawa ya. Gitu. Karena ada dan prosesnya proses membaca kemudian kita mendengarkan dan disimpan. Keren. Saya doakan sukses lah. Siap, Pak. Mungkin Bapak kalau boleh hadir juga, Pak. Kalau misalnya berkesempatan nanti hadir di acara diskusi kami. Iya, asal jangan jauh di mana. Mungkin di sini juga, Di sini aja atau kapan-kapan lah kan Rencana udah di banyak sini. orang ya. Iya, Pak. Asal saya ada aja bisa. Soalnya saya ini kan nah ini kayak besok saya ke sana Langit Timur. Siap, Pak. Nah kalau mau di situ bagus pengajian, wah keren, keren ada lampu kok, Bisa juga, Pak. keren. Bisa Udah pernah ke sana kan? Iya, Ya Pak. belum ke sana. Bisa diatur. Ini harus kembali ke alam nih. Orang Muara Kami. Terlalu lama di kota dia, Pak.